Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Ismail Santo sebagai salah seorang narasumber pada hari ini. Begini, sebelum saya mulai, sebenarnya saya ini ketika mendengarkan penjelasan dari Kenneth Speaker, Ustaz Dr. Rahmat Kurniati, saya merasa sudah cukup itu sebenarnya. Jadi saya malah, apalagi yang mau saya sampaikan pada zaman oleh beliau. Tetapi tampaknya beliau masih menyisakan satu pertanyaan yang akhirnya kemudian, wah ini berarti penting. Ketika di terakhir beliau menyampaikan apa itu makna hijrah, apa relevansi hijrah untuk masa sekarang, dan bagaimana kaitannya dengan membangun peradaban dalam masa krisis dengan spirit hijrah atau hijrah yang bisa diambil. Jadi karena beliau masih menyisakan pertanyaan, alhamdulillah jadi membuka bagi saya untuk menyampaikan materi pembuka pada pagi hari ini. Pagi ini saya buat materi, nanti tadi sebutkan 20 menit, kalau misalnya tidak selesai tidak apa-apa, berarti selesai, dianggap selesai, bisa dibuat sebagai tanya jawab. Hijrah Nabi SAW, ini kalau kita mau kita simpulkan, hijrah Nabi SAW itu begini. Tonggak berdirinya daulah Islamiyah, itu sebenarnya. Jadi ringkas kata, hijrah itu adalah tonggak berdirinya daulah Islam, daulah Islamiyah. Ini kalau kita lihat, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar saya cantumkan, itu beliau mengatakan tentang hijrah. Beliau katakan ketika mengapa tahun pertama umat Islam itu dihubungkan dengan peristiwa hijrah, beliau mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil fa'arrihu biha. Jadi kata beliau, hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil, maka tetaplah kalender dengan hijrah. Maksudnya tetapkan hitungan tahun pertama umat Islam itu dengan menggunakan tahun hijrah. Sejak itulah kemudian dikenal tahun hijriyah yang nanti berbeda dengan orang Nasrani yang menggunakan miladiyah. Ya. Baik, saya khawatir nanti habis waktu, saya langsung saja masuk tentang hijrah. Begini, makna hijrah dulu. Nanti sebelum kita bicara kemana-mana, khawatir kita berbeda terhadap apa hijrah yang mau kita bicarakan. Jadi semesta pembicaraan itu harus sama dulu sebelum kita membahas jauh. Mana hijrah secara bahasa, ini penting juga untuk dikenalkan. Makna bahasanya apa? Al-hijratu fil lughah itu adalah ma'khudun minal hajr. Al-hajr itu maknanya huwa at-tarku. Jadi ketika hajaro artinya taroka, meninggalkan. Itu namanya hajaro, meninggalkan. Maka ketika hajartu syai'a maknanya adalah idza taraktuhu, ketika saya meninggalkannya. Tetapi kata hijrah atau hajar itu bukan sekedar meninggalkan. Memang ada unsur seperti yang dikatakan oleh Al-Qurtubi, wal hijratu maknahu al-intiqal min maudu'in ila maudu'in. Wal qasdu tarkul awal isarul tsani. Jadi meninggalkan satu keadaan menuju satu tempat, menuju tempat lain disebabkan karena dia lebih mengutamakan tempat yang kedua. Tarkul awal, meninggalkan tempat pertama karena
isarun lisan. Isarun lisan karena dia lebih mementingkan, mengutamakan, melebihkan yang kedua. Jadi itu namanya hijrah secara bahasa. Tapi kata makna hijrah secara bahasa itu sudah dipindahkan maknanya secara syar'i. Seperti kata as-sholah misalnya, kata as-sholah itu secara bahasa maknanya adalah doa. Tetapi sudah memiliki makna khas, makna syar'i, yakni ibadatun makhsusah, ibadah khusus. Sehingga bukan sekedar doa, tapi harus seperti yang dicontohkan Nabi SAW, baru disebut sebagai sholah. Demikian juga kata al-hijrah, itu memiliki makna syar'i. Tidak boleh digunakan sembarangan. Apa makna syar'i dari kata al-hijrah? Itu kalau kita baca di berbagai literatur, fikih, maksudnya rujukan, maroji kitab-kitab secara hadis, tafsir, kitab fikih, itu sama meski dengan kalimat yang sedikit berbeda. Ini saya kutip dari berbagai kitab, misalnya Al-Mughni, Ibnu Qudamah, dan seterusnya, itu termasuk As-Saksiyah Islamiyah yang ditulis oleh As-Sayyid Abu Nadim. Ini contoh saja. Tapi kalimatnya itu begini. Al-hijrah itu adalah al-khuruju min daril kufri ila daril Islam. Jadi keluar. Dari mana? Min daril kufri. Keluar, maknanya keluar secara fisik dari darul kufur ila daril Islam. Ini maknanya khusus. Sehingga kalau misalnya ada orang yang biasanya suka mabuk-mabukan, lalu kemudian berhenti mabuk-mabukan, tidak disebut saya sudah hijrah. Yang sebelumnya suka katakanlah menyanyi, jorok atau segala macam, lalu kemudian dia berubah menjadi penyanyi yang baik atau berhenti nyanyi, tidak disebut sebagai hijrah. Hijrah itu khusus untuk menyebut satu fakta yang disebut al-khuruj. Dia keluar secara fisik min daril kufri, dari darul kufur ke darul Islam. Jadi kalau sekedar meninggalkan riba nggak bisa disebut sebagai hijrah. Harus ada dia berasal dari darul kufur ke darul Islam. Berarti kalau kita bicara hijrah, itu mesti bicara apa? Negara. Dari negara kufur ke negara Islam. Perpindahannya itu. Jadi hijrah, kembali lagi, tekanannya adalah min daril kufri ila daril Islam. Dari mana istilah itu? Contoh penggunaan bahwa maknanya khusus. Itu begini. Dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah SWT berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dahulu. Ada dua kelompok kata Nabi, minal muhajirin, orang-orang yang hijrah. Wal ansar, orang-orang ansor. Siapa yang disebut al-muhajirin? Mereka yang pindah, mereka yang keluar dari Makkah ke Madinah. Sementara al-ansor, siapa mereka? Adalah orang Madinah yang berikan pertolongan kepada Nabi. Kalau kita lihat sama mereka, sama-sama awalnya kufur mereka, orangnya kafir juga masuk Islam. Sama-sama mereka memperjuangkan Islam. Tetapi mereka disebut dengan sebutan berbeda karena tindakan mereka berbeda. Mereka disebut muhajirin karena pindah dari Makkah ke Madinah. Dan orang Ansor, meski mereka berubah pemikiran, berubah sikap, berubah perilaku, mereka tidak disebut sebagai muhajirin. Ini menunjukkan bahwa al-muhajirin yang berasal dari kata al-hijrah atau orang yang hijrah itu menunjuk pada makna khusus. Maka saya katakan di sini, ini saya kutip dari kitab Umdatul Huffaz disebutkan, hadhil muhajarah ibaratun anil khuruji min daril kufri ila daril Islam. Maka muhajarah di sini adalah ungkapan yang menunjukkan tentang keluar dari darul kufri ke darul Islam.
Wa minhu, termasuk di antaranya al-hijrah min Makkata ilal Madinah. Maka yang termasuk disebut hijrah adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah. Itu contoh penggunaan kata hijrah tidak bisa digunakan secara sembarangan. Saya lanjutkan. Apa yang menunjukkan makna hijrah itu sudah dipindahkan? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini. Ini ada hadis panjang, saya potong saja yang bagian yang saya beri warna-warna itu. Rasulullah setelah memerintahkan kepada panglima perang ketika mereka diperintah untuk berperang, pesannya ini. Summat ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian ajaklah mereka dari dari negara mereka. Orang yang diajak masuk Islam tadi. Jadi kalau mereka masuk Islam, tidak berhenti di situ. Ajak mereka dari dar mereka ila daril muhajirin, negara orang-orang muhajirin. Apa yang dimaksud darul muhajirin? Ini sarahnya menyebutkan bahwa al-mufhim lima ashkala min talkhisi kitab Muslim, disebutkan yang disebut daril muhajirin, yakni Al-Madinah. Yang disebut sebagai muhajirin, darul muhajirin adalah Madinah, bukan yang lain. Mengapa Madinah disebut sebagai darul muhajirin? Karena pada awalnya memang begitu, fi waqti wujubil hijrah ilal Madinah. Jadi semuanya hijrah ke Madinah. Nah, apa yang lagi yang menguatkan bahwa itu disebut min daril kufri ila daril Islam. Misalnya contoh ini dalam kitab yang lain. Maka Allahul wilayata baina man hajara wa man lam yuhajir. Allah memutuskan wilayah, maksudnya perwalian antara man hajara wa baina lam yuhajir. Orang yang berhijrah dan yang tidak berhijrah. Allah SWT berfirman, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayati min syai'. Kata di situ ila an fatahat Makkah. Jadi ketika sampai kepada futihat Makkah, jadi Makkah itu ditaklukkan. Dan kalau kita lihat memang Rasulullah secara fisik ada hijrah ini dari ini kita lihat min min Makkah di sini ila Yasrib. Ada makna yang ada dalil yang lebih jelas lagi. Ketika Rasulullah SAW bersabda begini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak disebut lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Jadi pada saat negara Islam, Darul Islam berdiri di Madinah, perpindahan orang Makkah ke Madinah disebut hijrah. Tetapi begitu Makkah ditaklukkan, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath, enggak ada lagi hijrah setelah penaklukan. Kenapa begitu? Karena apa disebutkan wa ba'dal fathi saral baladul maftuhu daro islami. Maka karena setelah penaklukan, negeri yang ditaklukkan itu berubah statusnya menjadi darul Islam. Fala hijrata minhu, maka tidak disebut sebagai hijrah. Ibaratnya meski dekat, katakanlah begini, orang Singapura, katakanlah begitu, andai Indonesia menjadi darul Islam, katakanlah Singapura itu menjadi darul kufur, perpindahan orang Singapura katakanlah masuk ke Sumatera, disebut hijrah. Setelah Indonesia menaklukkan Singapura, tidak lagi disebut sebagai hijrah. Jadi itu hanya perpindahan kota saja. Seperti hanya orang Semarang ke Jakarta, gitu ya. Kalau ketika kemudian beda negara, ya beda. Itu hijrah berarti berkaitan dengan negara. Ini kalau kita lihat petanya begini Pak, hijrah itu.
Panjenengan lihat warna biru yang gelap ini, inilah pada saat mula pertama kali wilayah Daulah Islamiyah. Kemudian meluas, mau habis sudah. Sampai kemudian Mekah bisa ditaklukkan, ini ada tahun-tahunnya. Jadi terus meluas, yang tadinya wilayah Darul Islam itu hanya di wilayah yang kelihatannya hanya di sini, ini melakukan perluasan. Perluasan itu terjadi setelah peperangan. Setelah perang, misalnya Khaybar di sini taklukkan menjadi wilayahnya. Kemudian pada Mekah ditaklukkan, maka dia menjadi wilayahnya. Jadi wilayah Darul Islam itu mengalami perluasan. Sehingga kalau misalnya orang mana tadi? Mana tadi? Ya baik. Jadi sebelumnya orang Makkah di sini kalau pindah ke Madinah disebut sebagai hijrah. Tapi begitu kemudian Mekah ditaklukkan berarti tidak lagi disebut hijrah karena jadi bagian dari wilayah Darul Islam. Baik, karena waktunya mau habis saya lanjutkan aja. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini mengokohkan yang seperti yang tadi saya sebutkan. Hijrah itu tonggak berdirinya Darul Islam, Daulah Islamiyah. Itu begitu. Nah, saya ingin sampaikan, ingin memperkuat argumentasi yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya ada peristiwa penting. Kalau orang lihat tuh hijrah itu kan sekedar hijrah Nabi. Tapi orang harus melihat juga peristiwa penting sebelum hijrahnya Nabi. Apa peristiwa penting itu? Sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, didahului dengan peristiwa Bai'atul Aqabah, terutama Bai'atul Aqabah. Yang kedua, di antara isinya adalah memberikan perlindungan dan yang penting penyerahan kekuasaan dari para pemimpin suku Khazraj dan Aus kepada Rasulullah SAW. Ini ada satu penggalan isi baiat misalnya yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu adalah seorang yang ikut Bai'atul Aqabah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kalimat pentingnya apa? Beliau dalam berbaiatnya, bayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'atul harb ala sam'i wa ta'ah. Baiatnya itu bukan baiat sekedar sumpah setia, tapi sudah tingkat bai'atul harb, baiat perang. Artinya siap angkat senjata untuk merealisasikan isi baiat itu. Dan kalimatnya adalah alas samai, mendengar, wa ta'ah, taat. Kalau kita bayangkan orang yang berjanji untuk taat, berarti apa yang terjadi? Saya berjanji untuk taat kepada, katakanlah kepada, apa berarti? Berarti A menjadi pemimpin bagi kita. Karena ditaati. Jadi kata alas sam'i wa ta'ah itu menunjukkan penyerahan kepemimpinan kepada Rasulullah SAW. Dan bayangkan kalimatnya bukan hanya al-sam'i wa ta'ah sampai disebutkan fi usrina wa yusrina, dalam kesulitan kami, dalam kemudahan kami, wa mansyatina wa makrohina, baik dalam suka maupun duka, wa asaratin alaina, bahkan dalam perkara yang hak-hak kami diambil, kami tidak mendapatkannya. Kalimatnya wa alla nunazi al-amro, kami tidak akan mengambil urusan itu. Al-amr dalam bahasa Arab juga bisa arti kekuasaan. Maka ulil amri, pemilik kekuasaan, pemilik perintah. Jadi ini sebenarnya baiat itu penyerahan kekuasaan kepada Rasulullah SAW sebagai kepala negara yang mereka taati. Itu peristiwa penting. Dan dalam baiat Al-Aqabah yang kedua itu ada 72 orang yang baiat. Dan mereka diwakili 12 dan mereka di situ siap, bukan sumpah setia, tapi al-harb. Ini kalau kita mau baca lengkapnya ada di sini. Kalimat-kalimatnya dahsyat sekali. Saya ingin tunjukkan kalimat contoh dahsyat. Jadi ketika Rasulullah SAW mau habis ini berarti. Rasulullah berbicara dan membacakan Quran kepada mereka.
Tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian agar kalian membela, melindungi diriku sebagaimana kalian membela istri-istri kamu dan anak-anak kamu. Jadi itu yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar masuk Islam, bukan, sampai tingkat mereka menolong Nabi, membela Nabi, melindungi Nabi seperti mereka melindungi anak-anak dan istri mereka. Setelah itu kemudian Barok disebutkan, lalu kemudian membaiat dan mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq lanamna'annaka mimma namna'u minhu usurana. Kami demi Tuhan, demi Allah SWT akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi anak-anak, uzurona itu istri-istri kami. Dan beliau mengatakan, kami membaiat engkau ya Rasulullah, kamu ini fanahnu wallahi abnaul hurub, kami adalah ahli, orang-orang yang ahli perang, wa ahlul halqah, dan kami adalah ahli arisan persenjataan. Jadi mereka siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya kami siap taat, enggak, siap membela seperti membela istri dan anak mereka. Demikian juga ketika Rasulullah SAW, ini panjang, sudah mau habis, dikit aja lagi. Nah, hal yang penting, orang Khazraj itu sadar betul. Maka kalimatnya begini, Al-Abbas berkata, wahai orang-orang Khazraj, apakah kamu mengerti untuk apa kamu baiat orang ini? Hal tadruna ala ma tubayi'una hadzal rajul. Apa kamu ngerti enggak? Kamu baiat orang ini, maksudnya Rasulullah SAW. Naam, mereka mengatakan, qala. Lalu Al-Abbas bin Ubay mengatakan, innakum tubayi'unahu ala harbil aswadi wal harbil ahmari wal aswadi minan nas. Kamu itu berbaiat kepadanya untuk memerangi seluruh manusia, baik yang berkulit merah maupun berkulit putih. Kalau sebelumnya Rasulullah siapa yang memerangi? Quraisy. Kalau kamu sudah membaiat, kamu bukan hanya berhadapan dengan Quraisy, bukan hanya berhadapan dengan orang Mekah, tapi seluruh manusia. Siap gak kamu itu? Fa in kuntum taruna annakum idza nuhikat amwalukum musibah wa asrakum qatlan aslamtumu famil an fa wallahi in fa'altum kisum fid dunya wal akhirah. Jika kamu merasa dengan itu kehilangan harta adalah musibah, demikian juga kamu orang-orang lain terbunuh juga musibah. Sejak sekarang nggak usah kamu melakukan untuk baiat itu, gitu kira-kiranya. Tapi jika kamu lakukan itu, kehinaan di dunia dan akhirat. Lalu kemudian mereka paham atas itu semua, siap. Oleh karena itu, kalau kita lihat Rasulullah SAW pun membaiat mereka seperti ini. Maka baiatul aqabah itu disebut juga baiatul harb. Nah, saya ingin sedikit membuka waktu, fakta penting dalam baiatul aqabah yang tadi saya bacakan, apa isinya? Penyerahan kepemimpinan dan kekuasaan. Ini penting. Dari pemimpin Yasrib Madinah maksudnya, kepada Rasulullah SAW. Yang dalam penyerahan pemimpinan itu, kalau kita lihat dari dialog-dialog itu nyata bahwa apa? Ada mereka bersedia memberikan perlindungan total. Seperti mereka membela anak dan istri mereka. Bahkan mereka siap secara militer, siap berperang. Dahsyat ini. Dan bahkan mereka siap untuk menghadapi resiko apapun, termasuk lenyapnya harta dan terbunuhnya pemimpin mereka. Dan yang menarik, ini kan perbuatan berat ini, pengorbanan berat. Enggak ada uangnya. Rasulullah tidak menjanjikan harta,
tidak menjanjikan kekuasaan, tidak menjanjikan jabatan. Kalau sekarang orang mau berjuang, jadi apa saya? Dapat proyek apa? Tidak. Tadi ada dialognya ketika Rasulullah SAW ditanya apa? Kalau saya memenuhi ini, beliau hanya menjawab satu, jannah. Surga. Ya. Nah, sebagai penutup ini, saya sebagai penutup sebenarnya, inilah sebenarnya untuk membangun peradaban. Peradaban rusak itu ketika manusia dorongan perbuatannya hanya berdasarkan materi semata. Mengapa orang korupsi, mengapa orang membunuh, mengapa orang berperang, mengapa orang bahkan melakukan berbagai macam kejahatan? Karena motivasi hidup mereka hanya materi dan duniawi. Semua menjadi baik ketika apa? Motivasi seorang adalah keimanan dan dorong untuk mendapatkan al-jannah. Ketika itu dimiliki, maka dia tidak akan tamak, tidak akan membunuh, tidak akan melakukan berbagai macam ragam kejahatan. Dan itu semua menjadi baik ketika diwujudkan dalam bentuk peradaban oleh sebuah negara. Maka Rasulullah SAW pun menjadi kepala negara di Madinah. Bukti-buktinya nanti kita buktikan. Baik. Tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.